Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa dzukira fi syarhi hadzal hadisi, dan disebutkan pada syarah ini hadis, annar rabi'a yushbihu yawman nusyuri min asharati awjuhin. Annar rabi'a, bahwasanya musim semi itu menyerupai musim semi akan hari bangkit dari kubur kembali kepada Allah daripada 10 wajah. Al-awwalu annal hayawanati wan nabatati takhruju min tahtil ardi fir rabi'i. Adapun yang pertama yaitu bahwa hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan itu keluar ia dari bawah bumi pada musim semi, kama takhrujul mauta waddafaina min tahtil ardi yauman nusyuri, sebagaimana keluar oleh orang-orang mati dan segala macam yang ditanam min tahtil ardi, daripada bawah bumi, yauman nusyuri, pada hari kembali kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan oleh bumi akan beban-bebannya bumi. Wasani anna faslahu zamanu rahatin wa sururin fi haqqi ba'din nas. Adapun wajah yang kedua yaitu bahwa musim semi yaitu masa kebahagiaan dan kesenangan pada hak sebagian orang, wa amradin wa auja'in wa alamin fi haqqi ba'dihim, dan masa sakit dan kelaparan dan derita pada hak sebagian orang yang lainnya. Wa kadzalika yaumun nusyuri sururun fi haqqil ba'di ghumumun fil ba'di. Dan seperti demikian itu hari kembali itu kegembiraan pada hak sebagian orang, hari kesusahan pada sebagian yang lain. Wasadisu anna man akala fi fasli syita'i ta'matan yabisatan la jarama fi fasli rabi'i yakunu wujuduhu maradan wa judriyan wa qaruhan biharakatid dima'i fi uruqihi. Adapun wajah yang ketiga yaitu bahwa siapa orang yang makan oleh orang pada musim penghujan akan makanan yang kering, pastilah pada musim semi ada oleh keberadaannya itu sakit, wajudrian dan koreng dan gatal-gatal, wa quruhan dan koreng, biharakatid dima dengan gerakan darah, fi uruqihi pada urat-uratnya dia. Fakadzalika man akala fid dunya ta'aman haraman mustahan fayakunu yauman nusuri mu'adzaban wa dalilan wa khaiban. Maka seperti demikian itu siapa orang yang makan oleh dia di dunia akan makanan yang haram yang diselerai, maka ada oleh dia pada hari kembali yaitu disiksa dan hina dina wa khaiban dan kecewa. Warabi'u, adapun yang keempat, anna kasiran minan nasi zara'a fil ardi wa nasharul badra fil rabi'i bissa'i wal masyaqqati fayakunu halikan bil baradi wal harri, yaitu bahwa kebanyakan dari orang-orang yaitu menanam ia di bumi
dan menaburkan ia akan benih pada musim semi dengan berusaha dan kepayahan, maka ada ia yaitu binasa dengan dingin dan panas. Fayakunu sahibuhu mahruman wa ma'yusan, maka ada si empunya yaitu dihampakan dan putus asa. Fakadzalika yaumun nusuri takunu ta'atu ba'din nasi haba'an mansura. Maka seperti demikian itu yauman nusuri, pada hari kembali ada oleh ketaatan sebagian orang yaitu debu yang bertebangan, bihararatil maksiati dengan panasnya maksiat, au bibardil kufri atau dengan dinginnya kekufuran, wariyai dan riya. Wal khamisu, adapun yang kelima, anna nasa fir rabi'i fi syatti nahrin jarin yaquduna indal basatini wal jinani ma'a ahibbaihim wa asdiqaihim, yaitu bahwa manusia pada musim semi, yaitu pada tepian sungai yang mengalir, mereka duduk-duduk di sisi kebun dan taman-taman serta kekasih mereka dan teman-teman mereka. Fakadzalika, maka seperti demikian itu, yajlisuna, mereka duduk, yauman nusyuri, pada hari kembali, yuhsyarul khalisuna ma'as salihin, dikumpulkan oleh orang-orang yang ikhlas bersama orang-orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah taburkan di jagat raya ini. Ayat sebelumnya dijelaskan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Satu di antara tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada manusia supaya mereka beriman kepada Allah adalah bumi yang tandus. Bagaimana bumi yang tandus kemudian oleh Allah dikirimkan hujan sehingga keluar dari dalam bumi itu tumbuh-tumbuhan, ada gandum, ada jelai, ada padi dan macam-macam tumbuh-tumbuhan yang mereka akhirnya menjadi makanan yang dimakan oleh manusia. Sebagai bukti dan dalil ketika Allah mampu daripada bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, Allah juga mampu mengeluarkan manusia dari kuburan-kuburan mereka nantinya. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, idza ra'aitumur rabi'a fadhkurun nusyur. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Anda mengalami musim semi, kita orang ada dua musim doang. Tropis masalahnya, banyak musim. Musim semi hendak muncul 4 musim. Ada musim hujan, musim panas, musim gugur, musim semi. 4 musim dalam setahun. Kata Nabi, kalau ngalamin musim semi, otakmu tolong ingat-ingat bangkit dari kubur. Kalau ngalamin musim semi,
ingat-ingatlah bangkit dari kuburan. Kalau kita ingat musim semi, musim di mana tumbuh-tumbuhan pada tumbuh, itu kita kudu bayangin nanti ketika mati semua orang bakal pada hidup lagi. Maka kata Imam Hamamizadah, pengarang tafsir Yasin ini, tafsir hadis ini, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan analogi supaya kita paham barang sam'iyat yang kita cuman dengar doang tentang akhirat, supaya ngerti. Nabi samakan kebangkitan dari kubur sama halnya seperti di dunia musim semi. Kata Syekh Hamamizadah, setidak-tidaknya ada 10 alasan di mana persamaan antara musim semi dan kebangkitan dari kubur. Ada 10 macam alasan di mana ada kesamaan makna musim semi dengan bangkit dari kubur. Ada 10. 1 dari 10, di musim semi tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Tadinya waktu musim semi datang, tumbuh-tumbuhan pada tumbuh. Ada lumut, ada macam-macam tumbuh-tumbuhan yang tadinya kering kerontang, musim semi datang pada tumbuh. Itu begitu. Nah, nanti di akhirat sama. Ketika orang pada mati semuanya, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, mati semua. Tidak ada yang tidak mati. Semua mati, hanya 4 yang enggak mati. Waktu ditiup, mati. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, matilah yang di langit yang di bumi, kecuali beberapa malaikat yang Allah tidak matikan dengan ditiup itu. 4 orang, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. 4 ini nggak mati dengan ditiup. Maka ketika ditiup, malaikat maut pencabut nyawa ditanya, "Wahai Israel, masih adakah hamba-hambaku yang masih hidup?" Pada mati semua ya Rabb. Yang hidup ada, sebagaimana yang kau tahu, kami, saya, Israel, Jibril, Mikail, ama Israfil masih hidup. Kata Allah, Israel, Israfil matiin. Maka malaikat Israfil dicabut nyawanya, lah mati. Ditanya malaikat Israel, Israel, baik ya Rabb, masih ada yang hidup? Ada 3. Saya, Mikail, Jibril. Mikail matiin. Maka dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Allah tanya, masih ada yang hidup? Masih. Berapa orang? 2. Jibril, yang 1, ya saya. Jibril matiin.
Maka Jibril dicabut nyawanya. Allah tanya, malaikat maut, Azrail, bayar, masih ada yang hidup? Masih ada. Berapa? Atu. Siapa? Ya saya. Ada dua riwayat. Kata Allah, Israel, udah nyawa ente bagian cabut nyawa terserah ente mau betot-betot, ente mau pelan-pelan, terserah. Ibarat dokter yang tukang vaksin, udah tinggal ente doang yang belum. Kemarin nyuntikin orang mulu, udah vaksin sendiri aja. Begitu. Nyuntik sendiri. Maka kemudian itu diserahkan cabut nyawa itu dalam satu riwayat kepada Israel. Maka Israel cabut nyawa sendiri. Coba kita tanya sama dokter yang nyuntik sendiri, kenceng apa pelan? Iya pelan kalau buat sendiri mah dokter aja. Maka itu Israel tuh pelan cabut nyawanya. Baru cabut dikit menjerit, ya Rabb, ternyata sakit dicabut nyawa itu. Padahal udah pelan. Nyesel saya waktu dulu nyabut-nyabut orang Cipulir. Kata malaikat, nyabut itu, saya kalau tahu begini lebih saya pelanin lagi. Tapi kan udah kadongan, udah pada mati semua. Begitu. Maka dicabut nyawa itu. Pelannya aja menjerit. Itu malaikatnya. Wong dicabut nyawa itu lebih sakit daripada badan kita dipotong-potong 300 potong. Itu masih ringan, dibacok-bacok 300 bacok, enggak sakit dibanding dicabut nyawa. Tapi kira-kira dibacok sampai 300 kali sakit enggak? Lebih parah itu mati dibetot tuh. Maka kita hidup nih banyakin baca sholawat biar kita tuh enggak ngerasain sakit. Begitu. Nah nanti kesamaan maknanya, orang kalau udah dikubur nanti setelah 40 tahun mati semua manusia. Allah kirim hujan yang kental kayak sperma. Maka manusia pada hidup lagi dari kubur. Semua kita kayak begini lagi mukanya. Enggak beda, enggak ketuker. Kalau bangkit jadi sarulkan, kagak. Ya kita begini ya begini. Bangkit dari kubur telanjang, nggak pakai baju. Kan kayak orang lahir. Orang lahir dari perut ibunya pakai baju nggak? Lah kagak. Udah sunat belum? Ya belum. Pakai sandal Knickerman nggak? Lah kagak nyeker. Maka bangkit dari kubur tuh nyeker, kulup. Tahu kulup? Iya belum sunat dan telan semuanya. Kita bakal telanjang. Enggak ada yang enggak telanjang. Bangkit dari kubur. Dan bangkit dari kubur itulah istilah di dunia musim semi. Bangkit orang. Berbeda-beda tuh orang pada bangkit dari kubur. Macam-macam terserah amal waktu hidup di dunia. Untuk apa hidupnya? Apa di dunianya ngelamunin corona mulu sampai kapan ini? Apa dia ibadah? Terserah dia. Nanti itu membalasannya. Nanamnya sekarang. Nanamnya. Maka kita terserah kita di akhirat. Maka semua orang pada jalan, nggak ada yang nggak jalan menuju padang mahsyar. Jalan dari kubur
menuju satu tempat namanya mahsyar. Bumi yang rata dari perak, mataharinya semeter dari kepala kita. Semua jalan menuju sana. Enggak bisa enggak, sebab di belakang kita ada api. Api. Jadi kalau enggak jalan, iya kebakar. Ada yang naik mobil, ada naik motor, tergantung amal di dunia. Ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, ada yang ngesot-ngesot, ada yang guling-guling, ada yang jalan pakai pala, bukan pakai kaki. Ngebalik. Saking begitulah di akhirat. Tergantung kita ibadah kagak di dunia ini. Itu tergantung. Macam-macam. Sampai ada joki-jokian tuh bertanya, orang, sebab ada orang rambutnya gondrong, naiknya Mercy. Ada yang celetuk dari orang non muslim, itu rambutnya gondrong, preman kayaknya. Kok dia naik Mercy? Enak dia menuju surga itu. Amalnya apa? Ada yang bisik-bisik di kupingnya dia, itu Yesus, Yesus. Begitu. Jangan dicatat. Itu begitu, saudara. Jadi tergantung ibadah kita di dunia. Terserah apa yang kita lakuin di dunia, entar kita alamin di akhirat. Nih dunia ini tempat ibadah, harus ditaruh di otak. Dunia ini tempat capek, kagak ada yang gak capek. Maka di dunia ini kudu semangat hidup kita. Capek emang dunia tempat capek. Tidur mulu rugi, ntar dikubur juga tidur. Rugi kalau di sininya tidur mulu, dikuburnya disiksa. Di sini dibatasi waktunya tidur-tidur, waktunya ibadah-ibadah, kerja-kerja. Begitu capek, emang capek di dunia. Kalau di dunia nih ngadepin seneng, ngalamin seneng, alhamdulillah, bukan tempatnya. Dunia ini bukan tempatnya kesenangan. Kesenanganmu nanti di akhirat. Kalau kita sekarang nih dengan ibadah-ibadah ngalamin seneng, alhamdulillah, itu secuil. Tapi kalau di dunia ini ngalamin pusing, capek, kita ucapkan alhamdulillah. Emang dunia tempat begitu. Dari tahun dal, sebelum kita lahir, dunia mau capek, enggak ngerti mau ngapa, itu jalanan ditutup, samping bisa, begitu, bingung. Gua pegel banget, udah jangan dipegelin. Dari Ciledug belok aja kanan tuh ke Reo, ntar juga sama, bisa. Kan begitu. Ini siapa ini yang di Ciledug ini nih? Tuh begitu. Jangan dipegel-pegelin. Nikmati aja duniamu. Capek. Maka rumus hidup bahagia di dunia itu sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Rumus hidup sedikit alhamdulillah, banyak nikmati. Jangan sedikit dikeluhi, banyak disyukuri. Jangan sedikit disyukuri, udah syukur aja sama Allah. Ini payah ini, mau sampai kapan? Enggak usah pikirin sono-sono, syukur aja sama Allah, supaya kita enggak pegel. Dipegelin juga mikirin kagak. Udah jalanin ibadah yang kita bisa.
Itu satu. Dua, kesamaan musim semi dengan bangkit orang dari kubur menuju akhirat. Kedua, musim semi itu musim hura-hura, musim bahagia, musim senang-senang, musim riang gembira. Karena mulai sejuk, yang tadinya gugur kering kerontang, ketika datang musim semi, ya Allah, bisa dilihat itu orang-orang barat kalau ada musim semi, girangnya setengah mati. Girang kalau musim semi di mata sebagian orang. Kalau udah musim semi datang, sebagian orang pada hura-hura jalan-jalan bahagia. Tapi ada juga sebagian orang yang menderita sakit, stres, puyeng, bingung, ada. Itu begitu. Maka begitu juga kebangkitan dari kubur. Itu juga ada dua orang. Ada yang bangkit dari kubur senang karena melihat amalnya yang dulu di dunia dia kerjakan. Ini balasannya dari Allah. Balasannya. Tapi ada juga orang yang di akhirat merasa pusing, sedih, stres dengan dosa yang begitu banyak yang dia lihat, dan ujungnya bakal kemana? Muka dia jadi hitam yang tadinya di dunia putih bagi ahli maksiat. Muka dia jadi putih bercahaya walaupun hitam legam di dunia karena dia ahli ketaatan. Maka di akhirat ada yang senang, ada yang susah. Demikianlah di musim semi. Ada yang senang, yang punya duit banyak bisa jalan-jalan. Tapi yang tidak punya duit, ya biar musim semi kayak begini. Begitu. Jadilah di akhirat tergantung ibadah kita. Apa yang kita lakukan di dunia, nanti akan kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan kita baik, bagus di dunia, ya balasannya bagus. Tapi kalaulah amalan kita di dunia ini banyaknya keburukan, begitu dari muda sampai tua ndak ada insafnya dia, ndak pengen ibadah sama Allah, maka kerugian demi kerugian yang akan dia dapat. Na'udzubillah min dzalik. Ini di akhirat. Kesamaan musim semi. Jadi sama aja. Siapa yang nanamnya duren, insya Allah buahnya. Kalau nanamnya berenuk, buahnya buahnya iya berenuk. Tergantung yang ditanam. Maka kita selama di dunia ini kudu konsen sama tanaman kita. Nggak usah pikirin kesana kemari yang jadi puyeng dalam hidup. Kita harus banyak nanam aja. Nanam aneka macam tanaman ketaatan kepada Allah. Apa kita baca sholawat kepada Nabi? Apa kita baca Quran seain tiap hari, syukur-syukur kuat sejuz tiap hari. Kalau kita nggak bisa baca Quran, umur kita udah senja, banyakin baca kulhu. Sebab surat Al-Ikhlas menyelamatkan bagi mereka yang sudah senja, matanya nggak lihat Quran, belajar susah, kulhu saja. Dibulak-balik yang banyak untuk bekal wafatnya dia. Begitu ajarannya, menyelamatkan surat Al-Ikhlas. Sebodoh-bodohnya muslim yang Quran gak bisa, kalau kulhu mah apal. Apal gak kulhu? Apal kalau kulhu.
Begitu. Maka kulhu aja kalau kita ngerasa nggak bisa, bolak-balik baca kulhu yang banyak, fa insyaallah menyelamatkan kita. Banyak keterangan agamanya terkait surat Al-Ikhlas ini. Tapi kalau kita masih bisa belajar, belajar dah. Enggak apa-apa biar kita udah tua juga, belajar Quran gede ganjarannya. Enggak usah malu. Ini dua. Yang ketiga, kesamaan musim semi dengan kebangkitan dari kubur adalah orang yang makan buah-buahan di musim hujan, karena habis semi ini nantinya hujan. Buah-buahan yang kering-kering yang gak basah. Kalau di musim semi, musim hujan makannya yang kering-kering, enggak yang berair-berair. Buah-buahan kan berair tuh semuanya. Mestinya kalau musim hujan tuh banyakin makan buah-buahan yang berair, jangan yang kering-kering, kurang bagus. Begitu, kurang bagus. Jadi banyak cairan yang terbuang, jadi kita bisa dehidrasi, bisa kurang bagus sama darahnya. Makalah kalau kemudian di musim hujan, musim semi, makan buah-buahan kering, pastilah kalau di musim hujan makan itu, datang musim semi, maka badannya bisa pada gatal-gatal, bisa pada batuk, bisa jadi pilek. Di musim seminya tuh, waktu musim hujan makannya yang kering, musim hujan tuh kudu makan yang basah. Musim hujan. Lihat para petani itu biar di sawah, kan banyak air, kakinya injek air, itu pengennya udah sayur asem aja dah. Kalau bisa sayur asem joglo dah, sayur asem aja, air aja, air yang banyak. Kenapa? Karena perlu. Kekurangan air jadi masalah, itu jadi pengapuran. Itu kenapa tuanya itu jadi tulangnya pada bunyi-bunyi tuh, keretek-keretek. Ada nggak yang kayak begitu tulangnya tuh? Ini kurang air. Baik, kurang air, kurang oli kalau mobil, kurang air, kurang air. Musim hujan tuh buah yang bagus buah naga, yang buah-buahan jambu, yang berair, yang banyak mengandung kadar airnya pir, yang banyak air-airnya buah. Jadi kalau di musim hujan dia makannya yang kering-kering, nanti di musim semi datang muncul penyakit, bisa korengan, bisa gatal-gatal, bisa batuk, bisa pilek. Ini model begini kalau di swab bakalan positif. Iya, kalimat yang dulu paling dipengenin dalam hidup. Pola pikir pengen positif zaman dulu. Positif itu menarik. Orang menikah pengen bininya kalau dites positif. Itu zaman dulu. Tapi belakangan ini kalimat positif ngeri. Positif apa negatif? Ngeri. Kalimat positif tuh pengennya negatif. Udah kebalik-balik zaman akhir. Tapi udah begitulah zamannya. Bingung. Kenapa bisa muncul korengan gatal? Sebab darah ini tidak stabil pada saraf-saraf kita, enggak stabil asupannya, enggak langsung. Mobil
olinya udah kadaluarsa, nggak langsung bubar, entar bubarnya mah. Begitu, bubarnya entar. Begitu. Enggak kala itu, enggak. Maka begitulah orang. Kalau di dunianya makannya barang yang haram, tuh, barang yang haram tuh ibarat kita di musim dingin buah-buahan, makanan kering. Itu ama badan kita enggak setuju, walaupun agama enggak haramin. Ama badan kita haramin, jangan ini enggak pas. Begitu ama badan kita. Jadi kita harus mengerti struktur tubuh. Begitu. Makan sate enggak berbahaya, enggak ada. Timbul darah tinggi segala macam, tapi kita kudu mengerti. Antara kita waktu muda sama kita umur 60 makan sate 100 tusuk. Ya Allah, ini sih bukan darah tinggi lagi, ribut bisa sama bininya. Begitu. Jadi kudu sadar, dikurangi latihan. Karena makin kemari ini makin gak kuat badan kita. Bukannya makin keker, bukan. Mobil kalau masih baru keker, kalau lama-lama, waduh, bisa ngempos. Kita begitu. Jadi kalau makanan kita barang haram di dunia yang diselerai, nanti bangkit dari kubur kita keseksa dengan banyak penyakit, banyak siksaan, hina, pegel, dzalilan, khaiban, muadzaban. Tersiksa. Orang yang tuanya tersiksa tuh ada namanya osteoporosis gitu ya. Itu kenapa tuh? Maknanya kurang oli. Dulu kurang minum, waktu mudanya aturan minumnya kurang. Aturan minumnya kurang. Maka kurangnya minum ini tuanya berbahaya. Karena oli kurang. Maka harus stabil. Kayak yang orang dites tuh positif, kurang air. Dengan musim pancaroba kayak sekarang nih, pagi yang bagus minum air minimal segelas kayak gini nih, air putih aja. Begitu. Supaya apa? Supaya virus baik yang di badan kita terus hidup. Pagi itu minum air putih sebelum minum apa-apa. Orang dulu bangun tidur itu pakai gayung, pergi ke tempayan, tahu tempayan? Gentong masuk. Tuh pagi, sehat orang dulu. Pagi itu kayak begitu. Air putih dulu sebagai pelumas. Udah air putih, baru dah ente mau ngopi, nggak ngaruh. Nggak bakal asam lambung. Walaupun ngopinya udah kayak sholat 5 kali sehari semalam belum ditambah qobliyah sama ba'diyah kalau dipanggil sama tetangga. Coba aja saudara, pagi itu minum. Dalam teori dokter 2 gelas. Kalau 2 gelas langsung pengen kencing kita. Buang oli-oli kotor. Segelas minimal. Minum, bangun tidur. Biar sehat. Kalau sehat enak, nyari duit bisa, gojek bisa, ke toko bisa. Kalau sakit puyeng, apalagi di zaman sekarang sakit kagak bisa ditengok. Saudara tambah stres. Begitu. Begitu. Kata kita, corona kayaknya nggak boleh tengok nih. Dokter sih nggak bilang nggak boleh tengok. Mau nelpon susah, pakai telepon suster, bayar lagi. Buat gantiin pulsanya, rumah sakit lain, jadi ribet. Minum aja air putih. Yang bagus minum Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Gelek
alhamdulillahirabbil. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim, gelak alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim, gelak alhamdulillahirabbil. Setiap masuk bismillah, tutup alhamdulillah. Air yang ininya bismillah sebelum air ditutup sama alhamdulillah, semua air ini akan berfungsi mematikan virus-virus jahat di badan kita. Beneran, sehat-sehat. Teman saya bilang vaksin sudah, ini sudah, kartu sudah punya, positif juga. Ada yang kayak gitu, be. Ya Allah, sian saya. Udah dah kita, mendingan ikut agama ya. Ajaran agama ini mensehatkan. Biar jangan puyeng, bah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelak alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu. Pagi itu enak di badan, enak. Biar enggak mondar-mandir ke rumah sakit, enggak mondar-mandir ke situ. Mondar-mandir ke masjid mau jarang, tapi ke rumah sakit mau sering banget. Ada enggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya, be? Begitu. Jangan garuk-garuk ini, enggak gatel. Ya begitu dah. Kita ini biar rapi hidup. Tuh begitu. Keempat, kebanyakan orang di musim semi mulai pada berupaya bercocok tanam, gali-gali bumi, sawah, ladang, tanemin benih dengan susah payah. Akhirnya kemudian itu kena dingin, akhirnya pada mati. Ada yang gak kuat panas, kelewat panas, mati, kelewat panas. Begitu tuh, akhirnya menjadi kecewa. Nanam kayak macam timun suri, kekurangan air, jelek. Semangka kurang air, jelek. Emang dia butuh air dia. Nggak stabil airnya, nggak bagus hasilnya. Nah, begitu juga nanti hari kiamat. Ada yang orang nanam ibadah, di akhirat ibadah yang dikerjakan nol, enggak ada ganjarannya, gara-gara dia ria, gara-gara dia ujub, gara-gara dia sombong, habis. Seperti orang kafir, enggak ada ganjarannya gara-gara kafir. Begitu. Maka kita nanam nih kudu dirawat dengan benar, supaya jangan sampai kita capek. Ibadah nih kudu benar. Di dunia nih kudu disertai keikhlasan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap pengen dapetin ganjaran berjumpa dengan Allah, beramal soleh disertai keikhlasan. Sebab kalau tidak, nanam doang gak diurus, ini bakal jadi rusak tanaman. Maka ibadah ini perlu, supaya kita benar, supaya kita selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita kudu benar, ibadah disertai ikhlas. Itu begitu. Ini 4. Kelima, ketika datang musim semi,
Banyak di antara orang duduk-duduk di pinggir sungai, disebutnya kalbar, kali pesanggerahan baru. Begitu. Siapa itu yang bilang kalbar itu? Saya pikir Kalimantan Barat. Dia jalan-jalan di kalbar, kali baru. Begitu. Dia duduk di musim semi itu di pinggir pantai, pinggir sungai, pada bersenang-senang bersama teman-temannya, bersama keluarga yang dicintainya. Enak banget. Demikian pula nanti bangkit dari kubur. Kalau orang itu ibadah dulu di dunianya, bakal enak di akhiratnya. Duduk di istana surga, bawahnya ada sungai yang mengalir jernih. Mau apa aja ada. Orang paling miskinnya orang di surga bininya 7. Itu di surga paling miskinnya. Walaupun di dunia bujangan, jangan melotot, biasa aja. Ente udah pengen 7 aja. Di dunia begitu. Jadi surga tuh 7 tuh paling miskinnya. Kalau yang kaya mau nggak kehitung, ada yang istrinya 10.000. Di akhirat itu tergantung ibadahnya. Ada yang 100.000 istrinya di akhirat. Banyak. Kita jangan mikirin 7 ya, jangan. Kurang bagus dalam agamanya. Yang dipikirin bisa masuk surga apa kagak. Ini nih gampang 7 mah. Masuk dulu lah, daripada bayangin 7 masuk kagak. Jadi sekarang ini nanem ibadah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam di akhirat. Nanemnya di dunia, panennya di akhirat. Kita di dunia ibadah saja, tar di akhirat panennya. Di dunia capek-capek dikit nggak apa-apa, ntar istirahat di kubur. Jangan sampai Imam Ali bin Abi Thalib bilang an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini banyak nyawanya ada di dunia, jalan-jalan tapi tidur. Jalan-jalan orangnya mah tapi tidur. Ntar yang model begini nanti dikubur baru bangun. Jangan kayak begitu. Di dunia ini meleng, pas dikubur sadar. Waduh, penting ibadah, udah kelewat. Maka mumpung di dunia kudu bangun, nanti dikubur biar begitu. Enak tuh. Jangan dikubur kita nyesel. Kita isi hari-hari kita. Dah jangan pikirin zaman dulu. Pegel kalau mikirin zaman dulu. Ya Allah, bengalnya kayak apa? Mangga orang hilang mulu, ayam orang hilang. Udah dah, nih udah tua aja nih. Manfaatin umur yang ada untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya sebisa cara kita. Banyakin kita baca sholawat sama Nabi, banyakin kita baca Quran, berbuat baik yang kita bisa supaya kita selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-6 sampai 10 pertemuan mendatang. Ini baru 5 yang kita baca. Tidak cukup waktu nampak, maka kami batasi separuh. Tidak bisa selesai. Takut sampai jam 11 doang, Bah. Gitu. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Baik. Terus.